Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya. Let me introduce myself. My name is Aisyah Rara Maharani. You can call me Rara. I am from Management 22B. I will read the material for the Economic Statistic course. Sampling Technique. Di dalam suatu penelitian, ada yang dinamakan dengan sampel dan populasi. Kedua istilah itu sebenarnya memiliki tujuan yang sama, tetapi definisinya berbeda. Jadi, populasi adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian objek yang mewakili populasi. Untuk dapat membentuk sampel ini, tidak asal-asalan dipilih. Ada cara tertentu yang bisa dilakukan untuk memilihnya. Cara tersebut dinamakan dengan teknik pengambilan sampel atau sampling. Understanding sampling technique. Teknik sampling disebut juga dengan teknik pengambilan sampel penelitian. Sampel dalam hal ini merupakan sebagian dari populasi di dalam penelitian. Sebagai penjelasan, populasi merupakan keseluruhan objek yang dijadikan sasaran dalam penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian populasi yang bisa mewakili. Teknik sampling itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu sampel acak atau random sampling, atau disebut juga dengan probability sampling, serta sampel non-acak atau non-random sampling, yang disebut juga dengan non-probability sampling. Understanding sampling technique according to expert. 1. Sugiono 2001. Sugiono menjelaskan bahwa teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampling. 2. Margono 2004. Margono menyatakan bahwa teknik sampling adalah cara untuk menentukan jumlah sampel yang akan dijadikan sumber data dengan memperhatikan karakteristik dan penyebaran populasi agar bisa benar mewakili. 3. Tekan 1965. Menurut Tekan, pengambilan teknik sampling merupakan teknik untuk pengambilan sampel yang memenuhi sifat-sifat seperti 1. Dapat dipercaya untuk menggambarkan seluruh populasi yang diteliti. 2. Sederhana. 3. Bisa menentukan presisi dengan menentukan standar definition dari taksiran yang didapatkan. 4. Bisa memberikan banyak keterangan dengan biaya yang cenderung sedikit. Purpose of sampling technique. Teknik pengambilan sampel memiliki tujuan antara lain. 1. Mendapatkan data yang relevan dengan penelitian. 2. Memberikan informasi yang terkait dengan populasi. 3. Dijadikan acuan untuk mengambil kesimpulan, saran, dan keputusan setelah penilaian dilakukan. Various sampling technique. Seperti yang dijelaskan bahwa teknik pengambilan sampel terbagi menjadi dua, yakni probability sampling dan non-probability sampling. Berikut adalah macam teknik pengambilan sampel dan contohnya. Probability sampling. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel dengan mengasumsikan seluruh sampel memiliki kesempatan yang setara untuk menjadi objek penelitian. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel penelitian kuantitatif. Probability sampling ini terbagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Pengambilan sampel acak sederhana atau sampel random sampling. Teknik pengambilan sampel acak sederhana ini merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menjelaskan bahwa semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel penelitian. Cara pengambilannya adalah dengan angka undian. Terdapat dua pendapat yang berkaitan dengan metode pengambilan sampel tipe ini. Pertama adalah setiap angka yang dipilih wajib dikembalikan, supaya semua sampel memiliki persentase kesempatan yang sama. Kedua adalah angka yang dipilih tidak dikembalikan. Namun, umumnya pendapat pertama yang banyak dipilih untuk melakukan penelitian. Pada metode sederhana ini memiliki keunggulan, yaitu meminimalisir bias dan bisa mengetahui standar error dari penelitian. Sedangkan kekurangannya adalah para sampel bisa jadi tidak mewakili populasi yang ditentukan. 2. Pengambilan sampel acak atau systematic random sampling. Tipe kedua adalah sampel acak secara sistematis sesuai dengan pola tertentu. Umumnya, pola yang digunakan teknik ini adalah dengan mengambil interval atau kelipatan dari jumlah populasi dengan jumlah sampel yang akan dipilih. Contoh teknik pengambilan sampel tipe ini misalnya ada 10 dari 100 orang yang akan dipilih sebagai sampel. Maka setiap orang yang ada pada kelipatan 10 akan diambil sebagai sampel. Artinya orang dengan nomor 10, 20, 30, dan seterusnya akan dijadikan sampel hingga 10 orang.
Kelebihan penggunaan metode tipe ini adalah lebih cepat dalam pelaksanaannya. Selain itu juga membuat peneliti tidak perlu membuat kerangka sampel. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah variasinya tidak bisa diprediksi jika urutannya tidak acak. Sampel juga berpotensi bersifat seragam karena adanya pengulangan karakteristik. 3. Pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling. Teknik pengambilan sampel jenis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan anggota populasi sesuai dengan tingkatan tertentu, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Contoh teknik pengambilan sampel tipe ini adalah ketika melakukan penelitian tentang pekerjaan yang dilihat berdasarkan usia. Jadi, sampel yang diambil dengan cara mengelompokkan sampel ke dalam kategori usia, muda, sedang, dan dewasa. 4. Pengambilan sampel acak berdasar area atau cluster random sampling. Teknik pengambilan sampel ini ditentukan dengan berdasarkan kelompok suatu wilayah dari populasi penelitian. Teknik ini akan mengelompokkan sampel sesuai dengan wilayah anggota populasi atau tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mencari tahu perbedaan yang ada di dalam wilayah tertentu. Contoh teknik pengambilan sampel jenis ini adalah ketika ada penelitian yang akan mencari tahu tingkat partisipasi pemilihan umum di Jawa Tengah. Dari situ, sampel yang akan digunakan adalah beberapa wilayah Jawa Tengah. Non-probability sampling. Non-probability sampling adalah lawan dari probability sampling. Jadi, pengambilan sampel dilakukan tidak secara acak. Maksudnya adalah pengambilan sampel tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap sampel yang dipilih. Teknik ini biasanya dipilih ketika populasi belum atau tidak dapat ditentukan secara pasti. Teknik ini terbagi menjadi 6 jenis, yaitu 1. Purposive sampling. Purposive sampling adalah penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Penetapan itu dilakukan sesuai dengan pertimbangan yang dinilai dapat mewakili populasi. Teknik sampel tipe ini bisa dibilang menjadi salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam penelitian, sebab teknik ini cenderung menghasilkan sampel yang berkualitas. Hal itu dikarenakan peneliti sudah menentukan sendiri kriteria yang menurutnya akan merepresentasikan populasi. Kelebihan dari metode ini adalah tujuan dari penelitian akan lebih terarah. Selain itu, sampel juga akan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan kekurangannya adalah tidak bisa menjamin bahwa sampel dapat menjadi presentasi populasi. 2. Snowball sampling. Snowball sampling juga dikenal dengan teknik bola salju. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara wawancara kepada sampel pertama untuk mengambil sampel berikutnya, dan secara terus-menerus hingga kebutuhan sampel dapat terpenuhi seperti bola salju yang akan terus membesar, juga menggelinding dari atas ke bawah. Teknik ini cocok untuk penelitian yang membutuhkan privasi yang tinggi, misalnya pada kelompok-kelompok seperti penderita HIV, penyintas kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Yang ketiga, accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel yang sifatnya lebih insidental. Jadi sampel yang diambil sesuai dengan orang yang memang kebetulan ditemui oleh peneliti. Jadi misalnya adalah penelitian terhadap kepuasan konsumen. Peneliti bisa menunggu pembeli untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Namun teknik pengambilan sampel jenis ini memiliki kekurangan, yaitu berpotensi membutuhkan waktu yang lebih lama dan responden yang didapat memiliki karakteristik yang bersifat acak. 4. Kuota sampling. Teknik pengambilan sampel ini adalah dengan cara menentukan jumlah sampel penelitian lebih dahulu. Misalnya dalam sehari peneliti menetapkan harus mendapatkan 10 sampel untuk diteliti. Kelebihan dari teknik ini adalah pengambilan sampelnya bersifat lebih praktis karena sampelnya sudah diketahui. Sedangkan kekurangannya adalah bias dalam penelitian cenderung tinggi. 5. Teknik sampel jenuh. Teknik pengambilan sampel jenuh adalah penggunaan seluruh populasi sebagai sampel. Teknik ini digunakan ketika populasi yang akan diteliti kurang dari 30 orang. Sampling teknik step. Untuk menentukan sampel mana yang harus dipilih ketika melakukan penelitian, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Di antaranya memahami definisi dari populasi yang diamati, membuat kerangka sampel, menentukan jenis teknik sampling yang tepat sesuai dengan penelitian, melakukan pengumpulan data, dan memeriksa hasil pengumpulan data yang diambil dari sampel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.